Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Kita kejumpa lagi dengan pelajaran pendidikan lingkungan hidup kelas 3. Sebelum mulai kita pembelajaran, yuk kita rapikan tempat duduknya. Tentunya kalian sudah mandi, sarapan, dan sekarang duduk yang rapi untuk mengikuti pelajaran PLH. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum mulai pembelajaran PLH, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, minggu kemarin kita mempelajari tentang jenis-jenis lingkungan biotik dan abiotik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pelestarian lingkungan biotik. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pelestarian lingkungan biotik di dalam ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Hewan dan manusia berperan sebagai konsumen. Dan mikroorganisme berperan sebagai pengurai atau decomposer. Manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya karena manusia memiliki kebudayaan dan budi pekerti yang tidak dimiliki oleh tumbuhan maupun hewan. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pemanfaatan dan pelestarian tumbuhan. Tumbuhan sangat penting sekali bagi makhluk hidup, ya, karena kita bisa bertahan hidup karena bersumber dari salah satunya adalah dari tumbuhan. Tumbuhan harus kita pelihara dengan baik karena tumbuhan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan rumah kita. Kalau rumah kita terdapat banyak tumbuhan, maka udara menjadi sejuk dan segar. Ternyata tumbuhan juga banyak aneka ragamnya. Tumbuhan bisa dijadikan sebagai makanan pokok kita. Contohnya apa? Tumbuhan padi. Betul sekali. Padi bisa dikonsumsi oleh kita. Para petani menanam padi, lalu kita masak menjadi nasi. Itu salah satu makanan pokok yang harus kita syukuri. Maka tumbuhan itu sangat berguna sekali bagi kita. Selain makanan pokok, tumbuhan juga sebagai obat tradisional. Banyak sekali obat-obat tradisional yang kita kelola menjadi suatu obat yang mujarab untuk kesehatan tubuh kita. Makanya dari itu kita harus bersyukur kepada Allah karena tidak lain telah menciptakan salah satu jenis tumbuhan untuk kepentingan makhluk hidup atau makhluk lainnya. Nah, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tumbuhan juga banyak sekali dimanfaatkan oleh hewan, ya, oleh manusia. Nah, kita wajib harus menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut. Bila mana kita tidak menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut, maka akan terjadi sebuah banjir, ya, sebuah longsor, ya. Musibah akan menimpa kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik dan benar. Bila mana hutan kita gundul, maka kita wajib direboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Setelah hutan kita tebang, lalu kita tanami dengan baik dan benar, sehingga tidak akan terjadi suatu bencana yang tidak diinginkan oleh kita. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk melestarikan tumbuhan, tentu masyarakat, tokoh masyarakat, dan penjaga polisi hutan harus bekerja sama dengan baik. Karena takutnya hutan kita itu dihabisi atau ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka masyarakat atau polisi hutan harus menjaga hutan kita dengan baik supaya hutan kita sebagai pelestari dunia, atau bisa disebut juga oksigennya dunia, ya. Indonesia itu dijuluki sebagai oksigennya dunia, ya. Maka harus kita harus menjaga dan mengelola memanfaatkan hutan kita dengan baik dan benar. Berikutnya, pemanfaatan dan pelestarian hewan. Itu lihat di halaman 10.
pemanfaatan dan pelestarian hewan, ya. Secara garis besar, hewan juga ada manfaatnya, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Dilihat dari perannya, hewan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang ke-1, sumber pangan, antara lain sapi, kerbau, domba, ayam, itik, lele, dan mujair, atau seterusnya. Berikutnya sumber sandang, antara lain bulu domba dan ulat sutra. Nah, dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut sebagai bahan sandang atau pakaian, ya. Berikutnya yang C, sumber obat-obatan, antara lain ular kobra dan lebah madu sebagai obat untuk menjaga stamina kita supaya sehat dan bugar. Berikutnya yang terakhir, piaraan, antara lain kucing, burung, dan ikan hias, merupakan sesuatu yang harus kita syukuri dan kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk pelestarian hewan, kalian harus melakukan pembudayaan dan pemeliharaan hewan. Peternakan dan perikanan adalah contoh upaya manusia dalam membudidayakan hewan. Selain itu juga diperlukan usaha pelestarian lainnya, misalnya melindungi hewan, mengembalikan hewan piaraan, mengawasi pengeluaran hewan ke luar negeri. Nah, itu harus dibatasi dan diawasi oleh kita. Sedangkan untuk melakukan usaha pelestarian biota perairan, antara lain mencegah perusahaan wilayah perairan, melarang cara-cara penangkapan yang dapat mematikan ikan, dan biota lainnya, misalnya dengan bahan peledak, dibom, ya anak-anak. Lalu berikutnya melindungi anak ikan dari gangguan dan penangkapan. Sedangkan untuk mencegah kepunahan hewan telah langka atau hewan yang langka, perlu dilakukan usahakan pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian dilakukan di habitat asalnya, ya. Sedang pelestarian ex situ adalah pelestarian satwa langka dengan memindahkan satwa langka dari habitatnya ke tempat lain, ya, supaya hewan itu nyaman dalam kehidupan atau berkembang biaknya. Berikutnya yang C, pelestarian lingkungan biotik. Nah, pelestarian lingkungan biotik terbagi menjadi 3 poin, ya. Yang pertama adalah air, yang kedua udara, yang ketiga tanah. Nah, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, air merupakan salah satu kepentingan dalam kehidupan kita, karena tubuh kita 70% itu mengandung cairan. Air dikonsumsi oleh masyarakat banyak sekali, diantaranya untuk meminum, mencuci, membersihkan benda-benda lain, dan lain-lain. Atau bisa juga untuk mengairi sawah, kebun, untuk petani, ya. Nah, air juga dalam kehidupan sehari bisa dimanfaatkan sebagai PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air, ya, bisa digunakan untuk listrik, ya. Berikutnya adalah udara. Nah, udara merupakan campuran sebagai macam jenis gas kandungan. Gas yang terbanyak adalah nitrogen yang dihasilkan oleh tumbuhan, ya. Nitrogen dan oksigen. Oksigen sangat penting untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Kita bernapas dengan oksigen, ya. Tumbuhan bernapas dengan karbon dioksida, ya. Nah, dalam melestarikan udara atau lingkungan udara, maka lingkungan setempat harus steril, bersih, bebas dari asap, rokok, kendaraan, pabrik, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah yang terakhir, tanah. Tanah merupakan tempat hidup manusia. Betul tidak? Betul sekali. Tumbuhan dan juga hewan, manusia memerlukan tanah untuk tempat bercocok tanam, mendirikan rumah,
ya, bangunan serta sebagai tempat berpijak hewan dan tumbuhan. Wah, bagaimana cara melestarikan tanah agar dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya? Berikut ini beberapa cara yang harus dilakukan. 1. Melakukan kegiatan penghijauan, atau reboisasi. Yang kedua, rotasi tanaman, yaitu melakukan pergiliran penanaman. Tanaman dengan tidak menanam satu jenis tanaman saja. Jadi beraneka ragam ya. Berikutnya, melakukan pemupukan sehingga tanaman menjadi bersih dan nyaman atau segar untuk kita. Berikutnya, melakukan reboisasi, perbaikan saluran air, membuat terasering. Nah, terasering itu adalah salah satu fungsi untuk mencegah terjadinya longsor. Untuk menghindari tanah dari erosi, ya, terasering itu bentuknya kayak tangga, sayang. Tak, 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 ya, kayak tangga itu. Supaya tidak terjadinya longsor, ya. Nah, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pembelajaran PLH bab 1 sudah beres ya. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui aneka jenis biotik dan abiotik dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam berupa biotik dan abiotik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lihat, kalau kurang jelas di halaman 16 itu ada sebuah rangkumannya, boleh dibaca. Kalau sudah selesai maka kerjakanlah halaman 17 ya sampai dengan halaman 18. Bagi yang tidak punya paketnya boleh jawabannya saja. Bagi yang punya paketnya langsung saja diisi di buku paket dengan catatan paket pribadi. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hanya itu pembelajaran PLH yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dititip dengan Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.